Tapi beda-beda, ada yang ancaman, ada yang modelnya bujukan, ada yang rayuan, tapi yang jelas mereka mempelajari. Ini bagaimana cara memecah belahnya? Dengan cara apa? Wanita, kasih wanita. Harta, kasih harta. Tahta, kasih tahta. Dan kita melihat di negeri kita, di negeri yang lainnya, bagaimana dipecah belah antara mereka yang mungkin ya bisa disebut dari satu bendera. Barakallahu fiik. Baik. Lanjutkan, apa yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu, karena dia melihat nyali rekan-rekannya yang masih ciut. Tetapi, bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir setiap ada kesempatan, dia memanfaatkannya untuk memicu gejolak antara kaum muslimin dan musyrikin. Untuk keperluan ini, dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Namun, dengan bijaksana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Barakallahu fikum. Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ya kawan-kawannya sadar. Kalau bicara mungkin ciut nyalinya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya nggak jadi. Penyerangan itu tidak terjadi. Dua yang diinginkan oleh orang musyrikin tidak dilakukan. Dia tidak mengusir, dia juga tidak memerangi. Tapi dia jadi ulat yang merusak. Di mana ada kesempatan dia untuk mengadu domba, maka dia ngadu domba. Bahkan dalam rangka melakukan itu, dia merangkul orang-orang Yahudi. Di sini kita perlu tahu jamaah dengan siapa engkau berkawan, dengan siapa engkau bersahabat. Kalau kita lihat fulan ini dekatnya sama Yahudi, ya bisa jadi dia menjadi mata-mata mereka, jadi kupingnya mereka. Boleh jadi dia hanya cari kenikmatan dunia dan kelezatan dunia. Tapi yang jelas Rasulullah SAW dapat mengkondisikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh ini. Bagaimana dia dikondisikan sampai dia mati. Keinginan-keinginan Abdullah bin Ubay bin Salul ini gak ada yang terlaksana. Kenapa Nabi perlu melakukan hal itu? Karena dia tokoh. Dia punya anak buah. Dia punya anak juga punya keluarga. Yang kalau fulan ini nanti diganggu, boleh jadi yang sakit hati keluarganya. Maka Nabi SAW benar-benar membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan segala tindak tanduknya, gerak-geriknya. Sampai ketika ada yang minta izin, Umar minta izin untuk membunuhnya. Kata, jangan, nanti orang akan mengira, gimana Muhammad ini kok bunuh sahabatnya sendiri. Ketika Abdullah sudah menyatakan keislamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kondisi yang pertama. Supaya kita paham nanti bagaimana peperangan terjadi, bagaimana nanti kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul yang ternyata dia akan terus mencari kesempatan untuk mengadu domba, bagaimana dia selalu hadir menjadi tokoh perusak. Baik, lanjutkan. Menyuarakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Al-Masjid Al-Haram. Barakallahu fikum. Ini juga terjemahan yang menurut ana kurang tepat ya. Yang ada menyuarakan tekad atau mengumumkan untuk menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram. Jadi menyuarakan tekad, memberikan pengumuman untuk menghalangi orang-orang Madinah datang ke Masjidil Haram. Melaksanakan umroh, melaksanakan haji. Jadi tadi usaha orang Quraisy nggak bisa. Nabi tidak diusir alaihissalam, Nabi tidak diperangi. Maka Quraisy cari cara lain. Apa caranya? Dia mengumumkan. Menyuarakan tekad, bukan untuk melakukan perlawanan dari Masjidil Haram, tapi untuk menghalangi orang-orang Madinah pergi ke Masjidil Haram. Bahasa Arabnya, i'lan azimati saddi anil Masjidil Haram. Jadi kalau menyuarakan tekad untuk melakukan perlawanan dari Masjidil Haram, enggak. Ini terjemahan yang sangat tidak tepat ya. Baik, dilanjutkan. Baca dulu tema besarnya, supaya semua bisa mengganti. Menyuarakan tekad atau mengumumkan untuk menghalangi orang-orang Madinah pergi ke Masjidil Haram. Siap.
Setelah itu, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Di Mekah, dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, berilah aku waktu sebentar. Siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Barakallahu fikum ya. Ini bukan berilah aku waktu sebentar ya. Jadi dia mengatakan undur li sa'ata khalwatin. Yang artinya carikan aku waktu yang sepi. Agar aku bisa tawaf di Ka'bah. Carikan aku waktu yang sepi. Baik. Nah, Abu Jahal yang berpapasan dengan keduanya bertanya, wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini? baik, Abu Sofwan. Ini salah. Yang betul Abu Sufyan. Tunggu. Abu Sofyan. Oh, Sofwan bin Umayyah. Abu Sofwan, betul. Afwan, ana yang salah. Ini bentar. Ya Abu Sofwan. Ya, Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah. Lanjutkan. Wahai Abu Sofwan, siapakah orang yang bersamamu ini? Umayyah menjawab, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman? Namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Lanjutkan. Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah. Barakallahu fikum ya. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz kita tuh ya, Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu tokoh juga di kalangan orang-orang Ansor yang ketika dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini, Sa'ad mau umroh. Nggak mau ngapa-ngapain. Tapi bagaimana Abu Jahal ketika tahu ini Sa'ad? Maka dia marah. Dan dia mengancam. Dan ancaman ini membuat Sa'ad marah. Maka Sa'ad pun mengancam. Ini ancaman dengan ancaman. Kalau dia diancam untuk tidak bisa umroh, baik, maka Sa'ad mengancam jalan perdaganganmu. Mereka kalau ke Syam lewat Madinah. Jadi nanti kita akan lihat perang Badar penyebabnya tadi mereka mau berangkat ke Syam. Jadi peperangan-peperangan yang terjadi yang sebabnya perjalanan mereka dihalangi, Uhud umpamanya nanti juga sama. Itu karena jalannya mereka untuk berangkat ke Syam sudah dihalangi. Karena mereka melarang umat Islam untuk umroh. Artinya benar terjadi yang diomongkan oleh saat itu terjadi. Engkau melarang kami umroh, kami melarangmu lewat kota Madinah. Jalan perdagangan. Mana yang lebih parah? Buat orang yang tidak beriman, maka harta itu lebih penting dari segalanya. Tapi buat orang yang beriman, mereka ibadah ke Mekah itu penting daripada harta. Maka kita akan lihat bagaimana umat Islam nggak berangkat umroh ya. Penduduk Madinah nanti nggak ada berangkat umroh. Sampai tahun ke-6 Hijriah. Dan itu pun nggak boleh masuk Mekah. Sulhul Hudaybiyah. Ini menunjukkan ancaman-ancaman ini terjadi. Jadi bukan hanya di lisan. Terbukti dalam kondisi mereka. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Quraisy mengancam kaum muhajirin. Selanjutnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu, karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yathrib, kami akan mendatangi kalian, lalu merengut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengeluarkan, umat Islam tidak mengusir, dan dia juga tidak memerangi. Kemudian tadi bagaimana orang Quraisy sudah mengumumkan bahwa mereka akan menghalangi orang-orang Madinah untuk umroh. Nggak cukup itu. Mereka memberikan ancaman akan datang. Kami akan datang ke kota Madinah. Ini ya. Mereka yang merasa kuat, memiliki kekuasaan, memiliki persenjataan, itu dengan mudah memberikan ancaman-ancaman tersebut. Dan itu bukan omong doang ya. Mereka juga
menjalankan